Guys, hari ini saya ada talk show perdana dari channel YouTube Ningsi dan sekarang kita mau mendatangkan artis dari luar kota Lombok, yaitu artis papan atas. Mungkin Anda belum tahu ya. Orang ini udah terkenal banget guys. Dia itu udah melanglang buana. Pasti tahu dong ya. Dan kita sambut dia kedatangan narasumber yang pertama kita, yaitu Black Magic. Pampa 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 pa. Ya, ketemu udah lama. Silakan duduk. Ya. Jadi seru. Bentar, Mbak Erni, terima kasih udah undang saya di acara talkshow-nya Mbak Erni yang perdana dan di channel YouTuber Erni Ayu. Bagi teman-teman yang di luar sana, mungkin ada yang belum mengenal siapa sih ini Mua, terkenal asal Lombok, makeup artis orang Lombok dan sekitarnya. Silahkan memperkenalkan diri. Mau dipanggil Mbak, Jeng atau apa sih? Perkenalkan nama saya Mbak Ulala, saya biasa dipanggil di rumah. Bilang saya Mbak, saya berasal dari Skarbile, belakang. Itu nama panjangnya guys ya. Nah, kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Seperti Mbak Erni lihat saya dan sekarang ini. Mbak Erni gimana kabar? Baik juga sih, cuman kurang baiknya karena ada pandemi. Jadi job-job kita jadi kurang. Sama Mbak Erni. Gimana job-jobnya? Melonjak tajam ke atas apa menukik bawah gitu atau menuncap gitu? Dia ada menuki dia. Nunyeldet dia ke bawah. Menuki saya karena demi ini jarang orang yang namanya nikah, nyongkolan. Karena Mbak yang menipis, jobnya lebih menipis lagi. Ada pekerjaan sampingan setelah corona? Nggak ada kalau pekerjaan samping. Dulu sebelum jadi makeup artis pernah kerja apa aja? Pertama, dulu pernah saya kerja jadi tukang kuli bangunan. Macel. Awalnya itu, nah saya udah nggak tahan. Kedua saya kerja di sawah tanam kedelai. Berhasil? Alhamdulillah berhasil. Dan Salah sendiri ya? bukan sama orang. Yang ketiga saya jadi babysitter. Iya babysitter. Ya, Saya gendong sekaligus. bapaknya apa anaknya? Anaknya. Satu kaligus saya gendong dua anak dua ibu. Bukan dua anak, maksud aku gini, dua anak. Kenapa ibunya dua itu dua kerja. Yang pertama ke pasar paginya dari jam 5:30 sampai jam 8 udah diambil satu si bayi. Itu umur berapa? Udah SMP itu, masih SMP, masih gadis kecil. SMP S berapa sekolahnya? S1. S1, SD. Iya itu udah S1. S2, S3-nya belum dulu. Aku bocah sih. Soalnya. Udah. Pertama, setelah saya jadi babysitter, nah yang keduanya yang mau diambil anaknya yang kedua dari jam 8 sampai jam 3 siang. Terus itu saya pergilah kerja di ini guys, di BTS, tempat tegal roti. Roti guys. Di mana itu? Roti Mayona. Bukan, titip Amesa. Setelah itu saya nggak tahan karena bos saya itu terlalu pelit. Kedua saya pergi ke PT Keripik. Keripik Jaya. Ya, Keripik Jaya. Lalu berapa bulan di sana? 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah digaji. Alhamdulillah nggak digaji. Lalu kabur. Ya kabur. Lagi. Pindah. Nah akhirnya satu lagi ceritanya. Pernah ini ada satu teman yang ada di S1, S2, SMP, SD, SMP kan. Saya kan S1, yang dicari S2, SD sama SMP. Lalu itu saya pergilah ikut. Kamu ijazahnya apa? S1. Oh S1 masuk jadi kasir. Lalu setelah dibongkar lah ijazah saya, ternyata S1 itu apa? SD. Lucu kan? Iya. Sumpah. Iya. Akhir singkat cerita, saya kerjanya di dapur. Baru awalnya yang namanya tahu pineapple pancake. Tahu? Pineapple pancake sama banana.
Ya pikir kan kita buat banana pancake itu kan memang ada banananya kan. Di sana tahu namanya banana apa? Buntik kenal. Nah, ya itu kita taruh ya. Saya buat yang awalnya banana sama pineapple ya. Setelah itu kenapa saya tambahin apel guys? Oh, jadi pineapple itu dikira apel. Iya. Oh, pintar. Terus itu ya saya kasih ketawa orang-orang itu kenapa? Kenapa? Bawain pineapple ke ada apel. Ya akhirnya saya makan guys. Tahu. Kenapa dimakan? Nggak diterima. Habis itu Tapi nggak dimarah kan? potong gaji guys. Berhenti kan. Akhirnya berjalanlah cerita itu. Saya pergilah ke sesuatu tempat. Luar kota, luar negeri. Iya, keluar kota. Bali. Ini tukang sapu, kapel guys. Pelampak. Gimana pandangan di sekitar kampungnya tentang yang sekarang? Kalau yang sekarang, apakah positif, apakah negatif gitu? alhamdulillah untuk yang sekarang ya semua orang menganggap saya itu keluarga dan menganggap saudara. Yang untuk sekarang karena apa dipandangnya itu udah yang berada lah gitu yang namanya. Kalau yang sekarang semuanya manggil. Kalau dulu mah itu kalau yang dulunya sebelum kerja yang namanya salon atau kerja yang lain-lain saya dipandang sebelah mata sama keluarga yang awalnya yang nggak bisa pernah tahu yang namanya cari uang kan ya jadinya nggak pernah dianggap kan sama keluarga. Hei si Kelo nggak ada. Saya bersyukur sih juga yang kenal yang namanya artis yang dulunya saya dicemohkan nggak pernah dianggap malah nggak pernah diakuin kalau misalkan kita di suatu jalan atau di suatu tempat papasan gitu. Iya papasan malah nggak pernah bilang hei halo siapa kamu. Dan itu dulu, kalau sekarang belum aja ketemu dan belum ngelihat udah hei halo gitu. Karena apa ya pandangan orang itu kan beda-beda. Oke Teh, tadi kan semua udah diceritain. Tapi masih penasaran nih sejak kapan sih sebenarnya menjadi mua terus apakah belajar atau kursus atau hijab? Keluarga saya memang udah ada jadi dasar dari perias awalnya. Saya cuma ngelihat aja. Iya, pertama ngelihat terus saya nggak berani lanjutin karena ada satu saudara saya yang nggak ngasih. Karena nggak gampang ya di lingkungan perkampungan ya seperti gitu. itu. Apalagi cowok memperias ya. Untuk yang namanya kursus saja nggak bisa, Mbak. Makan pun nggak bisa saya. Nggak bisa, kenapa mulutnya sakit? Bukan nyakit, biasa namanya nyakit. Susah banget, apalagi yang namanya mau kursus. Mungkin jadi pegawai dulu atau bagaimana? Iya, jadi babu dulu. Jadi tukang di sapu, salon. Iya. Lalu belum diterima sama dulu di salon, cuma ngeliat. Adalah kursus gratis dari VP. Yuk, apa ini? Akhirnya kepingin, ya salurin aja ilmu, bakat dan ilmu ya. Jadinya saya pergi. Malah saya nggak pernah pulang ke rumah demi apa? Demi ilmu saya. Malah pulang seminggu sekali. Dan terus jalan kaki dari rumah ke Punia Jamak. Sedih. Ya sedih, dibilang sedih sangat berliku-liku jalan ini. Alhamdulillah ya udah punya namanya motor. Yang dulunya itu jalan kaki sayang. Malah ke Cakra aja nggak tahu kemana jauh sekali. Iya, nah habis itu terusnya alhamdulillah saya udah punya motor sekarang guys dan punya kendaraan dan bisa kasih orang tua. Bagaimana perasaannya bisa ngasih? Alhamdulillah ya sangat berkah, syukur. Berkat di sini juga yang saya kenal dari Mbak Erni Ayuningsih. Kita akan menanyakan ke tim kreatif kita. Mungkin sudah ada pertanyaan masuk dari netizen, bagaimana Mas? Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Ya, saya langsung bacakan ya. Iya. Pertanyaan pertama dari Aida Erni Ayuningsih. Pertanyaannya apa? Siap jawab ya. Teh. Kak Saiba, kapan sih kenal pertama kali sama Mbak Erni Ayuningsih dan bagaimana awal ceritanya? Bisa dijelaskan atau diceritakan? Oh iya. Di awal saya ketemu sama Teteh cantik ini. Pertama satu album di Bogor Sedikale. Itu awal kita ketemu ya? Awal kita ketemu di Bogor Sedikale. Nah terus satu yang Mbak Erni ini, saya kan belum kenal yang namanya Mbak Erni gitu guys ya. Erni cuma taunya ada satu kakak saya. Iya namanya Ewi. Ya pertama belum saya kenal saya panggil Mbak Erni sini, cuma tangan saya cuma gini aja. Belum kenal yang namanya ratu kita kan. Yang sekarang ini yang saya kenal sebagai saudara saya. Nah, dan album kedua lagi guys. Itu ndak salah sama Rusdan di Senggigi ya. Gimana kesannya pertama ketemu?
kesannya nggak biasa aja sih, siapa sih Mbak Erni Ayu gitu, gitu kan. cuek ya. Iya. Kamunya yang cuek, apa sayanya yang Mbak cuek? Erni yang cuek dan aku nggak kenal sih deh kan. Tapi saya ingatnya kamu pernah menusuk pinggang saya dulu ya, sama pecik sampai berdarah-darah itu pinggang Karena saya. saking dia pendiam sekali, saya suka orang pendiam guys. Lalu saya jadiin aja pakai peci guys. Dan kamu mau makan nasi saya ya rupanya ya. Saya sembunyiin lah nasi, ikan semua karena apa? Saya kalau udah kerja itu guys, misalnya syuting atau nyanyi atau rekaman tuh saya jarang nyari nasi gitu. Nyari Fokus makan, dengan ya. kerja gitu. Nah setelah saya kenal yang namanya, oh itu loh Mbak Erni yang beli album Apa? nggak salah apa yang di kura-kura itu Mbak Erni yang lagu si The Ensemble Ijik Kijang ya. Ya. Nah di album Ijik Kijang, nah disitulah saya baru kenal yang namanya Ratu Idola. Ijik Kijang itu belum terlalu kenal juga sih, cuman oh itu Mbak Erni, oh ya udah. Setelah itu di Sambal Colet ya, ya. Setelah dulu di Sambal Colet, nah kenal lah Mbak Erni ini. Nah ada satu di album mana itu ya? Cemolan kayak ini, pengirim pengantin ya kan? Oh, iya. Waktu itu ngefans sama Ayah ya. Terus Apa? sini kasih saya baju yang kuning. Terus sekarang apa? Belum lupa. Ayah sini. Pak dia buka kopernya guys. Yang Dia kecewa buka siapa? kopernya, terus dipasangin Ayah baju yang sangat bagus banget. Terus saya cuma ngeliat doang sama Ayah sama Ocha. Wow, ternyata Saiba kayak gitu ya. Di mana tempat dia suka. Terus ada juga dulu pernah saya nggak dipakein bulu mata. Mbak Dewi dipakein bulu mata, saya enggak. Pilih kasih deh ini. Bukan pilih kasih, maaf, karena kan kita tidak tahu yang namanya Ratu Idola. Ya intinya kalau dia suka sama satu orang itu, iya kan? Enggak sayang, Enggak. karena apa ya? Kita kan Apa? belum tahu itu lo bintang. Saya merasa yang menjadi diri yang udah lama. Bukan kita kan namanya mana sih nama bintang, kita saya tidak tahu, mungkin entah itu yang Arya yang jadi bintang atau Ocanya. Tapi anak aku, bener kan gitu dulu? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ertina. Kak Saiba paling seneng lagu Mbak Erni yang mana dan kenapa suka sama lagu itu? Ya paling senang lagunya di antara semuanya itu yang pertama Ulur Kembang, yang Kedung Kedung. Ayam. Sama ini Rindu. Iya. Saiba kalau di panggung pasti nyuruh saya pertama dulu waktu belum Kedung ya, Angen. waktu Iya. belum kembang Kedung Angen. Pertama Teteh Kedung Angen. Angen. Sama Rindu. Ya yang saya ceritanya lagu Kedung Angen itu ada sedikit cerita lagu saya guys. Waktu audisi kan? Ya waktu audisi itu. Baik, Coba baik. tanyain apa? Yang mana? Rindu Ulur aja Kembang. deh. Selapunin janji dekatkan sampai nanti masih ku ingat, ku catat, ku tulis, ku simpan nilai dalam angan. Ku ingat, ku rindu, ku pikir sepi langku ngangan. Dari salah satu netizen untuk Saiba Ulala. Bagaimana perasaan Saiba kalau ada yang bilang bak kepada Saiba? Sebenarnya ya kalau dibilang seperti itu, saya berkecil hati. Merasa sedih Ya karena ya siapa sih yang nggak mau seperti ini ya, siapa sih yang nggak mau seperti ini, siapa sih yang nggak mau seperti ini, Pasti yang mau siapa yang mau seperti ini. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam guys, ya nggak mau lah kayak seorang saya loh guys ya, dihina nggak mungkin loh guys ya. Tapi saya bersyukurnya guys, berkat saya seperti ini, saya bisa cari rezeki yang halal, bisa menghidupkan orang tua, dan ya saya nggak pernah minta sama keluarga ya. Ya namanya kita hidup di dunia ini ya, yang ada hinaan, cacian dan bulian. Tapi bagaimana kita bertahan, hidup, berjuang, ya. Baiklah. Terlalu bersedih, jadikan ini sebuah motivasi, kedepannya menjadi lebih baik. Pertanyaan terakhir ya, satu lagi aja ya. Nah, apa mas? Ya, pertanyaan terakhir dari Erli. Erli. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih
spesialnya Saiba Ulala di Erni Ayuningsih. Sampai tidak pernah jauh dan selalu dekat dengan Saiba Ulala. Oh, kalau itu sih. Kalau itu pertanyaan untuk saya ya, karena orang kalau udah merasa cocok itu ya sulit sih move on ya kan, apalagi ini udah saya anggap saudara sendiri dan udah nyaman karena udah saya anggap my sister ya kan, jadi dia itu tempatnya saya yang paling aman, dia mudah dan saya kayak gimana, nanti ganti baju yang kayak gimana, semua saya nyaman, pokoknya udah nyamannya itu nggak bisa dibeli dengan apa. Oke, sekian dulu untuk saudari kami kesimpulannya untuk perbincangan kita pada sore hari ini bersama narasumber saya, yaitu kita jangan meremehkan orang lain, apapun pekerjaan, walaupun dia menjadi tukang sampah sekalipun, pemulung sekalipun, kita tidak boleh merendahkan karena nasib dan rezeki orang. itu kita tidak akan pernah tahu hari ini dan besok, siapa tahu yang pemulung tadi besoknya menjadi presiden kayak gitu ya. Amin. Nah, jadi tetaplah rendah hati walaupun kita merasa diri kita ada dan berada, kita tidak boleh jumawa ataupun sombong. Iya betul. Begitu. Terima kasih Teteh Saiba Ulala. Terima kasih udah undang saya di Talkshow yang yang pertama. pertama pada. Makasih juga udah mau menjadi narasumber kakakku, kami. Iya. Oke, Terima kasih. Bye. Oke guys, itu tadi perbincangan kami dan nextnya nanti kita akan mendatangkan artis-artis papan atas yang ada di Lombok guys. Jadi komen di bawah ini siapa yang mau kita datangkan. Nanti komen terbanyak itu yang kita akan undang ya guys. Jangan lupa komen. Terima kasih.